Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar matematika kelas 9. Bab pertama, eksponen dan bentuk akar. Di dua video sebelumnya, kita sudah belajar definisi dan sifat-sifat perpangkatan. Nah, di video ketiga ini, kita akan belajar tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah nonton dua video sebelumnya biar nanti benar-benar paham dengan materi yang kita bahas. Oke? Semangat belajar! Di dua video sebelumnya, kita sudah belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, kali ini kita akan belajar pangkat pecahan dan bentuk akar, hubungan antara bentuk akar dan bentuk pangkat. Kalau kita punya bentuk akar yang pertama, akar biasa, akar dari A, maka ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat. Pangkatnya adalah A pangkat setengah. Jadi akar biasa itu sama saja dengan pangkat setengah. Contoh, misalkan gini. Kita bisa gunakan sifat ini untuk menarik akar. Misalkan, akar dari 9. Ya, kita udah tahu sebenarnya jawabannya adalah 3. Oke. Nah, kalau kita ubah di pangkat, kita bisa ubah ini menjadi 9 pangkat setengah. 9 ini berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Karena 9 pangkat setengah, maka ini bisa diubah jadi 3 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, kalau kita punya bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kali 3 pangkat 2 kali setengah. 2 kali setengah, 2-nya kita coret. Sehingga tinggal 1. Sehingga nanti menjadi 3. Nah, karena kita udah tahu akar 9 itu 3, maka sebenarnya nggak perlu pakai ini. Ini hanya untuk membuktikan bentuk pangkatnya saja. Terus yang kedua, kalau kita punya bentuk akar, tapi akarnya ada pangkatnya. Akar di sini ada N tulisnya. Maka ini bacanya adalah akar pangkat N. Di dalamnya ada A yang juga dipangkatkan. A pangkat M, misalkan. Maka ini bisa diubah jadi bentuk pangkat A pangkat M per N. Oke? Kalau seandainya N yang nggak ditulis, kayak gini, kalau hanya N-nya ini nggak ada, maka N itu pada dasarnya adalah angka 2, tapi nggak pernah ditulis. Contoh, misalnya gini. Kalau kita punya akar pangkat 3 dari A pangkat 5, maka ini bisa diubah jadi bentuk pangkat A pangkat 5 per 3. Contoh berikutnya, kita punya akar. Akar dari 27 misalkan. 27 bisa kita ubah di bilangan berpangkat gak? Bisa. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Bagi yang bingung kenapa 3 pangkat 3, kita bisa gunakan cara faktor waktu kita belajar di SD. 27 kalau dibagi 3, hasilnya berapa? 9. 9 kalau dibagi 3, hasilnya 3. Maka kita punya 3 buah 3. Maka jadinya sama aja dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau di luar akarnya ini nggak ada angka, maka sebenarnya di sana ada angka 2, tapi nggak pernah ditulis. Sehingga ini bisa kita tulis jadi 3 pangkat 3 per 2. 3 yang di atas itu adalah 3 yang di dalam ini. Pangkat 3 yang di dalam. 2 ini datang dari angka yang di luarnya. Tapi biasanya angka 2 nggak ditulis. Oke? Contoh lain misalkan. Ini kita hapus dulu. Misalkan kita diminta untuk narik berapa akar pangkat 3 dari 64.
Nah, 64 sama halnya kayak 27 tadi, kita ubah jadi bilang berpangkat. 64 ini boleh jadi 8 pangkat 2, atau mungkin bisa jadi perpangkatan dengan angka yang lebih kecil. Kita gunakan pemfaktoran. 64 kalau dibagi 2, hasilnya berapa? 32. 32 kalau dibagi 2, hasilnya 16. Kalau dibagi 2, dapat 8. Kalau dibagi 2, dapatnya 4. 4 kalau dibagi 2, hasilnya 2. Nah, sekarang tinggal kita cek angka 2-nya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 6. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Sehingga nanti menjadi 2 pangkat 6 per 3. Berapa 6 bagi 3? 2. 2 pangkat 2. Berapa nilai 2 pangkat 2? 4. Oke? Sekarang kita lihat sebaliknya. Kalau ini tadi kita mengubah akar menjadi pangkat, sekarang gimana kalau seandainya pangkat menjadi akar? Contohnya misalkan yang pertama kita punya bentuk 5 pangkat 2 per 3. 5 pangkat 2 per 3. Nah, gimana caranya mengubah ini menjadi bentuk akar? Nah, sama seperti sifat yang ini, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi M, angka yang di atas, akan jadi pangkatnya A yang ada di dalam akar. Jadi ini akan jadi akar. Di dalamnya, karena ini 5 pangkat 2 per 3, maka dalamnya ini ada 5 pangkat 2. Terus 3-nya ini akan jadi pangkatnya akar yang ada di luar. 5 pangkat 2 per 3. Nanti kalau mau diganti 5 pangkat 2-nya menjadi 25 juga boleh. Akar pangkat 3 dari 25. Contoh berikutnya misalkan 2 pangkat 3 per 4. Maka ini sama aja dengan akar. Di dalamnya ini ada 2 pangkat 3. Di luarnya ini ada pangkat 4. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Maka ini sama aja dengan akar pangkat 4 dari 8. Bisa juga nanti hasil pembagian pangkatnya ini berupa bilangan campuran, pecahan campuran. Misalkan 3 pangkat 3 per 2. Oke, 3 pangkat 3 per 2. Ini boleh nanti menjadi yang pertama, jadi akar dari 3 pangkat 3, karena di luarnya 2 nggak perlu ditulis, sehingga jadi akar 27. Atau boleh juga nanti bisa juga kita tulis menjadi 3 pangkat 3 per 2, kita ubah dulu jadi karena ini lebih besar dari 1, 3 bagi 2 lebih besar dari 1 kan? Kita ubah jadi pecahan campuran. 3 pangkat 3 per 2 sama dengan 1 seper 2. Oke? 1 seper 2 itu artinya 1 tambah setengah. 3 pangkat 1 tambah setengah. Pecahan campuran itu bukan berarti kali, tapi tambah. 1 setengah artinya 1 tambah setengah. Jadi 3 pangkat 1 tambah setengah. Nah, sebelumnya kita pernah belajar sifat perpangkatan. Kalau ada A pangkat X kali A pangkat Y, itu sama aja dengan A pangkat X tambah Y. Dan ini berlaku sebaliknya. Kalau kita punya A pangkat X tambah Y, maka bisa dipisah menjadi A pangkat X kali A pangkat Y. Jadi 3 pangkat 1 tambah setengah boleh dipisah menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat setengah adalah akar 3. Sehingga 3 pangkat 3 per 2 bentuk lainnya adalah 3 akar 3. Kita ambil contoh lain yang kayak gini, yang di bawah ini. Misalkan, kita punya A pangkat 5 per 3. Coba, 5 per 3. Kalau jadikan pecahan campuran, maka akan jadi A pangkat 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 artinya 1 tambah 2 per 3. Sehingga ini akan jadi A pangkat 1 kali A pangkat 2 per 3. Sehingga kalau diubah jadi akar, yang A pangkat 2 per 3-nya bisa jadi akar. A akar
dari A pangkat 2, di luarnya ada pangkat 3. Oke? Coba satu lagi. Misalkan kita punya 32 pangkat 1/4 misalkan. Jangan 1/4 lah. 32 pangkat setengah. 32 ini berapa pangkat berapa? 32 bisa diubah jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 pangkat setengah. Oke? Sehingga jadi 2 pangkat 5/2. 2 pangkat 5/2 bisa diubah jadi bentuk pecahan campuran 5/2-nya. 2 pangkat 2 setengah. Oke? Sehingga ini bisa jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat setengah akar 2. Sehingga nanti jadinya 4 akar 2. Oke? Nah, paham kan dengan apa yang Kak sampaikan? Sekian dulu video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan belajar menyederhanakan bentuk akar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.